Candi ini intinya banyak lah pekerjaan. Intinya untuk buang daun seperti ini, Mas. Ya, ya. Satu hari pun ya nggak akan mampu. Sampai 500 pohon nggak akan mampu, Mas. Jadi memang butuh kita itu apa ya, ekstra keuangan untuk pisang candi ini memang iya ekstra banget. Apalagi dengan kondisi kita itu nggak bisa ngomongkan itu masalah pisang candi itu wow banget ya, Mas. Nggak bisa. Sekarang gini, Mas sebagai konten kreator ini kan sering tau muter-muter toh? Iya. Saya tunjukkan sekarang sebagian kecil di sini itu pisangnya gimana, Mas? Banyaknya itu gimana? Masnya balik belum saya ajak ke sana. Iya. Nah, yang tanam pisang itu luar biasa, kan seperti itu, Mas. Jadi untuk pisang candi itu sekarang itu gimana ya, Mas ya? Yang mau ngomong ini saya. Intinya saya gini, kalau saya akan tetap tanam pisang candi, ya toh. Saya akan tanam. Cuman kalau ada kawan saya punya lahannya itu bagus, terus ketinggian bagus, saya sarankan untuk tanam. Tapi kalau kontur tanahnya becek, misalnya dekat rawa atau sawah yang agak becek gitu ya, saya janganlah, sarankan jangan. Iya. Karena kontur tanahnya nggak sesuai sama gitu. pisang candi. Kasihan, Mas, kalau saya gini. Biarlah dikira saya itu katakan itu mau tanam sendiri. Loh, saya punya lahan cocok buat candi, ya tak tanam toh, Mas. Iya. Kalau ada teman terus mau tanam kontur tanahnya jelek, terus apa ya, Mas, becek, kan mending nggak usah, kasihan toh, Mas. Kan seperti itu toh. Soalnya gini, Mas, tanam gini nih bibitnya, biaya penanaman masih bibit, kita nunggu berapa bulan, nggak tahunya nanti panennya itu mengecewakan. Kan seperti itu. Nah, jadi aku apa ya, Mas ya, lebih baik aku itu mencegah lah untuk teman-teman itu, untuk kalau lahannya masih tidak tidak sesuai untuk pisang candi, menurut saya janganlah, cari yang lain, misalnya kayak yang cocok, Cavendish yang cocok lah, seperti itu, Mas. Kasihan juga lah. Iya. Nah, ini mungkin menjawab salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan ini, Mas. Banyak saudara kita yang ada di Kalimantan terutama, Mas, lahan saya gambut. Nah, kalau ditanam pisang candi cocok apa enggak ya? Udah menurut saya ya, Mas, aku nggak mau udah dijawab tadi. Spekulasi yang terlalu dalam ya. Menurut saya kalau saya sendiri nggak mau tanam. Gitu ya. Karena saya lebih baik kalau saya lebih baik ya menanam pisang Cavendish. Cavendish saja. Ya, kayaknya saya lihat Cavendish itu lebih kuat, Mas. Jangan salah loh. Iya. Dari gitu. Soalnya saya kan dulu itu, Mas, terjun juga itu saya nggak pernah tanam sih ya. Waktu itu nggak pernah tanam. Cuman sekarang tanam ya. Dulu saya nggak ada. Cavendish juga. Dulu saya itu ke Gedung Gebang itu luar biasa Cavendish, Mas. Dan tanahnya ini cocok ini gitu saya. Ceket kan di sana. Iya. Lihat-lihat hitam gitu kan. Iya. Jadi cocok. Loh, kaget saya. Lah makanya itu kan identik dengan seperti koyok loh, Mas, rawa lah ya. Tanah sedikit rawa. Iya, betul. Jadi saya gini, cocok ini gitu saya. Jadi gitu. Enggak semuanya pisang itu bisa ditanam di tanah ini. Misalnya jeruk aja, Mas. Iya. Iya toh? Benar-benar. Kan milih-milih toh. Milih-milih kalau jeruk itu. Jadi kebalikannya jeruk ini, pisang ini. Iya. Kalau candi ditanam jeruk ditanam di sini kurang bagus. Enggak bagus. Ya. Bukan kurang bagus lagi. Iya, di tanah ceket bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Pisang di tanah ceket nggak bisa. Seperti itu. Pisang candi loh, tapi nggak bisa. Mas, sekarang gini aja. Barusan kan naik mobil dengan saya ya. Iya. Di bagian tanah tadi, yang di tanah ceket tadi itu gimana, Mas? Pisangnya seperti apa? Waduh, rusak. Iya. Kalau gini ya, ini untuk untuk pemirsa ya, gini. Juga yang paling penting ya. Mohon maaf, jadi gini. Kalau saya berani posting tanaman buah saya. Oke. Iya toh? Dan kemarin di Gunung Kraton juga saya
posting. Inilah, meskipun kondisi alam seperti ini, Mas, ini berpengaruh dengan pisang loh, Mas. Iya, iya. Nggak bisa gemuk pisang, terus terang semua nggak bisa. Tapi saya berani posting masih, iya toh. Iya. Jadi kita masih berani posting. Dan untuk pemirsa ini ya, jangan terkecoh lah. Intinya gini, kalau pisang itu rata-rata kena layu fusarium itu sudah berumur 6 bulan, 7 bulan. Yang mau berbuah atau bahkan berbuah masih muda. Ya. Itu rentang banget. Rentan terkena layu fusarium. Layu fusarium. Kalau masih umur 2 bulan, 3 bulan kelihatannya bagus gitu. Dan untuk ya itu Mas, kembali lagi kalau saya sendiri Mas juga di sini saya bukan tanamannya ini 4x4. 4x4 jarak tanamnya. Kayak motor off-road Mas, 4x4. 4x4. Dan kondisinya seperti ini Mas. Kondisinya. Iya. Ini sudah panen 1 kali ya. Kita jujur aja lah. Ini sudah berumur hampir 1,5 tahun ya. Iya, iya. Ini sudah panen 1 kali. Kondisinya seperti ini. Gitu. Oke. Seperti ini Mas juga bisa lihat sendiri. Iya. Padahal di sini ya hampir berbukit berlereng ya Mas ya di sini ya. Kalau yang di sana nggak ada batunya Mas. Ini kan lebar Mas. Ke sana itu lebar. Nah, ini kan sudah 2 generasi ya berarti ya. 2 generasi. 2 generasi. Ini katanya Mas, kalau pisang candi itu generasi pertama kurang baik, terus generasi kedua selanjutnya baru bisa baik. Itu sebenarnya itu tergantung Mas. Tergantung. Jadi gini Gimana? Mas, saya berani taruhan ya. Kalau kita tanamnya padat, ya. Generasi kedua, ketiga, nggak mungkin baik. Kenapa? Orang-orang itu pasti kalau tanam padat, dia itu mikirnya gini, saya 2 tahun harus diperbarui. Ya karena dia tanaman padat. Iya. Tanaman padat itu 2-3 kali ya jelek toh Mas. Kalau punya saya sampai tahu sendiri, umur 5 tahun masih oke. Ya, bahkan ada yang 7 tahun kemarin. 7 tahun di bawah itu, tapi sudah saya sulami. Baru 7 tahun, 6 tahun saya sulami. Mas kan tahu sendiri ya, yang di Gunung Keraton. Ya. Gunung Keraton. Seperti di video itu. Kita sebelumnya teman-teman ya. Iya, jadi seperti itu. Oke. Untuk pisang ini Mas. Pisang. Gitu pisang. Oke, tadi sudah masalah fusarium sudah, terus ini katanya sekarang ini harga pisang khususnya candi itu anjlok, benar nggak Mas? Ini kita boleh buka-bukaan ini Mas? Boleh. Boleh ya? Asal jangan buka baju aja. Iya, nggak boleh itu. Sekarang gini. Iya. Kemarin saya sama Masnya ya. Iya. Ini Masnya juga saksi loh. Dan nggak boleh bohong kita ya. Iya. Nah, kemarin padanya di sini. Iya padanya. Saya nggak mau sok pintar, nggak mau itu. Intinya harus benar-benar gamblang ini. Kemarin waktu kita di jalan ketemu bos saya ya. Iya. Benar. Mas sendiri juga di kebun itu banyak yang tua nggak pisang? Banyak yang tua. Mungkin kalau 300 pohon ada ya? Ada. Iya toh. Mungkin lebih. Iya lebih. Satu tempat itu. Iya, yang kemarin udah ditebang ya, ada ditebang sedikit-sedikit lah. Saya kan sudah ngerayu bos saya tadi kemarin ya. Iya, bos punya saya waktunya udah tua. Bos saya gimana? Sabar dulu kan seperti itu toh. Iya. Bahkan di kebun sini Mas. Ini kan arealnya ini di daerah Blok Agung lah ya. Iya, kita di sini di Tegalsari, Blok Agung. Ini nggak apa-apa ya, dibuka aja. Bahkan Mas ya, ini sudah dipanen ya. Uangnya ini belum dibayar. Belum cair. Mungkin ya keterlambatan yang di Bali Mas, kan gitu toh. Betul. Jadi kita harus jujur aja. Jadi suka dukanya seperti itu Mas. Oh gitu. Tapi nanti optimis nggak Mas, ibaratnya naik lagi gitu loh, stabil lagi gitu? Saya kalau optimisnya itu, ini harus jujur lagi ya. Iya. Saya kurang optimis. Bahkan saya itu kan petani pisang ini ya. Iya. Untuk ke depan ini mau optimis gimana Mas? Yang belum berbuah ini, coba Mas bayangkan. Yang punyanya orang-orang yang baru tanam gimana itu? Otomatis ya untuk 2026 ini Mas ya. Kuota itu 2 kali lipat. Yang sekarang aja seperti ini Mas ya. Seperti ini pisang keadaannya itu Mas kan tahu sendiri. Iya. Kondisinya seperti apa. Mas kemarin ketemu bos saya. Terus saya juga yang di sini belum dibayar. Berarti kan tandanya pisang itu agak
Seret ya. Seret. Itu akibatnya bukan karena Mas, bukan karena pemasaran juga lesu, tidak. Ini sebenarnya pisang candi ini banyak dibuat bahan baku loh, Mas. Ya, karena intinya karena apa ya, Mas ya? Karena overload. Ini overload tahap pertama, Mas. Oh gitu ya. Ya mungkin nanti di bulan 1-2 itu overload, di bulan overload yang kedua itu akan lebih parah, Mas. Bahkan sekarang ini saya bingung mau tanam pisang apa. Rencana ini kan ada lahan yang belum ditanam ya. Kemungkinan saya larinya nanti di Mas Kirana. Oh gitu. Ya, kembali lagi ke habitat yang dulu. Dulu Mas Kirana kita bisa sukses gitu. Di perkebunan tapi, Mas. Iya. Nah, kita mungkin nanti ada lahan, kita tanamin Mas Kirana lagi. Untuk candi, kalau tanam kita cuma nano aja, Mas. Bukan nanamin baru ya, Mas. Bukan tanam tambahan, tapi kita sulamin aja yang di sana. Kemarin kan yang banyak toh yang sudah botak-botak itu kita tanamin aja. Jadi untuk kuotanya mungkin ya nambah sedikit, tidak terlalu banyak. Lek ngomong nih optimis, Mas. Ya repot ya, kita ini harus jujur ya, optimis saja ya. Kalau kita intinya punya kualitas pisang yang bagus, laku gitu aja. Gitu ya. Optimis saya cuma satu, pisang saya lebih bagus dari pisang orang, pasti menang. Iya. Kan seperti itu, Mas ya. Dan dengan perawatan yang lebih minim karena didukung dari kontur geografis. Saya nggak mau, Mas. Gini, mohon maaf ya. Nggak mau itu dikatakan, saya bisa aja kita punya modal ya, Mas. Beli apa itu selang, dikasih pancuran apa itu ya, Mas. Tapi kan sebenarnya pisang candi itu tidak terlalu membutuhkan seperti itu, Mas. Kita mainnya di pupuk aja. Gitu. Jadi gini, tadi kan saya sudah ngomong toh, Mas. Kita itu ada lelahnya juga loh. Bahkan mesin aja bisa overhead. Iya, betul. Apalagi pisang, ya pisang ini minta ya juga istirahat lah. Nggak tahu 1 bulan, 2 bulan. Jangan disamakan seperti buah naga, Mas. Kan seperti itu, Mas. Iya. Kalau buah naga di lampu, Mas. Ya toh. Di lampu, akhirnya apa? Akhirnya di waktu dia belum berbunga, akhirnya berbunga. Kalau di lampu, ya toh. Nah, berarti kondisinya itu kan nggak ada buah toh, Mas. Iya. Kalau di lampu baru buah dengan modal lebih besar, akhirnya bisa mahal. Lah kalau pisang, Mas, mau di lampu gimana? Iya. Semakin nggak ada ceritanya pisang itu kurang sekarang, tambah banyak. Luar biasa gitu loh. Untuk teman-teman yang mau tanam pisang candi untuk dipikir-pikir lah untuk ke depan ini. Kasihan lah sama-sama petani mencari cuan, Mas, untuk keluarga ya toh. Iya. Takutnya itu kan nggak sesuai apa yang diharapkan, nanti waktu panen ternyata nggak diambil. Buktinya ini, Mas, saya kemarin ini jujur ya, saya ini pisang ini kemarin banyak yang mateng di sini, sebanyak yang tua. Untung candi itu kuat. Iya. Nggak seperti Ambon. Saya itu, Mas, yang namanya hubungin yang biasa motong ini, saya seperti ngemis. Nggak bohong ya, Mas. Seperti orang ngemis, Pak, kapan dipotong? Kapan dipotong? Seperti itu, Mas. Padahal nggak cuma 1 orang ya, Mas ya. Banyak orang itu padahal. Iya kan? Iya. Banyak orang. Saya susah sampai, Mas. Mungkin yang agak lumayan bagus itu pisang susu lah. Untuk di sini nanti mungkin bisa ke Surabaya juga. Kita ke Surabaya. Gitu. Ini untuk Republik Banana ini Mas, untuk perpisangan ini mungkin masih ya. Jadi kita tidak terlalu fokus ke pisang. Jadi kita alihkan dulu sementara itu ke dunia kates, pepaya. Jadi kita tanam juga banyak. Jadi nanti kita lihatlah di video selanjutnya, kita akan review pepaya. Karena lumayan menjanjikan lah, Mas. Semurah-murahnya pepaya itu masih bisa mengalahkan pisang. Oh gitu. Oke, nah itu teman-teman. Jadi poinnya di video ini, teman-teman ya, tidak semua kontur tanah itu cocok untuk pisang candi, terutama khususnya bagi teman-teman yang kontur tanahnya apalagi tada hujan, seperti di sawah, tanah ceket itu kalau bisa jangan tanam
pisang candi kan gitu ya Mas ya, karena nggak Ya. cocok untuk Tapi tanam. kalau Nggak memang bisa besar teman-teman. memang ya mungkin orang nganu ya silakan, enggak apa-apa. Kita Ya, tidak memaksa untuk tidak tanam. iya. Nanti dikira Heeh. Kak mau tanam sendiri. Oh, tidak. Tapi kalau saya karena kontur tanah saya itu cocok, ya toh, saya akan tanam. Nah, itu. Nah, seperti itu. Heeh. Kalau tanahnya subur, terus agak di pegunungan-pegunungan dikit, Lereng. lereng, saya akan tanam. Gitu. Kalau Nah, pisang, kalau pisang candi. iya. Tapi kalau kebalikannya, kalau di gunung, saya nggak tanam kates. Susah Iya. nanti untuk Iya, panennya. betul. Seperti Heeh. itu. Heeh. Seperti itu, Mas. Nah, itu teman-teman. Jadi biasanya di setiap daerah itu ada komoditasnya masing-masing sih sebenarnya Mas. Kayak di Bangurejo komoditasnya jeruk. Ya, Iya. situ perbanyak jeruk ya Mas ya. Lah, betul. Tuh. Saya gini, Mas. Di Kadang Kumendung. saya itu begini, Mas. Loh, kenapa orang-orang di sana tanahnya yang cocok jeruk? Kenapa nggak ditanamin jeruk? Iya, Terus betul. kenapa nggak tanam apa itu namanya semangka aja? Iya. Kalau memang petani yang benar-benar memajukan pertanian di Banyuwangi itu ya jangan menjerumuskan. Kalau bisa itu apa ya Mas? Paling tidak itu memberi edukasi itu yang benar-benar yang real, nggak cuman apa ya Mas? Janji manis saja itu gimana ya menurut saya itu ya? Kurang kurang baik lah menurut saya seperti itu. Kasihan kalau ngomongkan pisang candi loh, nyatanya memang nggak terlalu laku kok Mas. Saya nggak bohong, bahkan masnya sendiri kemarin ketemu di jalan, ketemu bos saya itu bos punya saya sampai memohon kan, kapan punya saya kan gitu dah. Iya. Nah, iya toh, tenang, padahal Mas sendiri tahu banyak yang dimakan burung. Kan seperti itu toh Mas. Iya. Nah, itu masih overload pertama. Kuota mungkin masih sekarang itu 50%. Nanti di kuartal yang 2026 ini ya, bulan 1, 2, 3, saya yakin pisang candi akan bludak. Nanti kalau mungkin omongan saya ini Mas ya, meleset. Ya bisa dibuktikan lah ya. Nanti bisa dibuktikan gimana ya toh, gimana seperti itu Mas. Oke. Nah, itu. Nah, jangankan di sini teman-teman ya. Di video kita sebelumnya itu di Gunung Kraton Mas ya. Gunung Kraton. Gunung Kraton itu ribuan hektar candi semua teman-teman. Itu jadi, daerah Gunung Kraton ya Mas. Kraton aja itu, belum di sini itu. Gimana di sini Mas? Lebih banyak. Di sini lebih banyak. Di baliknya gunung ini Mas, lebih banyak lagi. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yang di baliknya gunungnya ada 2 kali lipat. Mungkin kalau di sini tanaman candi itu sekitar ya jutaan Mas, bukan ratusan ya. Jutaan ya. Jutaan. Nah, itu teman-teman. Mungkin bisa dipikirkan kembali bagi yang mau tanam candi ya. Karena di sini produksinya jutaan itu aja bingung ya, buangnya kemana. Tapi Mas, yang mungkin petani yang kontur tanahnya bagus ya, yang di lereng-lereng, terus tanahnya agak kering, nggak gampang silakan Mas tanam. Silakan, saya menganjurkan. Malahan. Oh ya, menganjurkan. Saya bagus. Iya, kalau yang di mana Mas, di daerah dataran-dataran rendah, dekat pantai gitu Mas. Ya nggak harus di dekat pantai Mas. Intinya tanah ngembeng itu kan nggak harus di dekat pantai toh. Kalau dekat pantainya malah bagus. Oh gitu. Iya. Yang susah ini kalau dekat rawa. Oh gitu. Gitu loh. Jadi saya itu Mas, saya tahu ada di lokasi temen. Dulu sudah saya peringatkan jangan tanam seperti ini dulu ke anak buahnya. Anak buahnya tanya sama saya. Gimana Pak ini gini? Saya sudah langsung ngomong ini pasti nanti kena layu fusarium semua. Pasti sudah. Sekarang nggak ada sama sekali sudah. Gitu. Jadi ya itulah intinya, kita edukasi yang baik-baik saja, yang benar-benar real. Oke. Tidak ada rekayasa ini itu gitu. Oh ya, untuk untuk bisa membantu saya juga, mungkin ada mungkin ada yang biasa pencari apa ya Mas? Jantung ya. Saya nggak usah dibeli ya, ini gratis ini, banyak ya Mas ya? Iya, banyak. Luar biasa ini banyaknya ini, banyak banget sampai ke sana ini. Ini ke sana itu jantungnya belum dibuang, gratis.
Nggak usah beli ke sini sendiri. Nah, karena apa? Kalau dibuang jantungnya pisangnya tambah bagus. Intinya seperti itu. Nggak ada, saya nggak ada kalau memang membantu itu memang dari hati. Dan saya kan sudah dibuangkan jantung pisangnya. Jantung pisang dibuangkan, saya bersyukur, terima kasih. Kan seperti itu, Mas. Iya, Ya Mas, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat ya Mas ya. Oke. Dan mengedukasi teman-teman petani milenial yang sekarang mungkin merintis khususnya di pisang. Iya. Ya. Oke, kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Mas ya. Amin, amin, Dan kita sambung teman-teman ya di video-video selanjutnya. Oke. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.